Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah keluarga pada malam hari ini akan segera kita mulai. Namun sebelumnya bagi kita sekalian diberi kesempatan untuk bersaat teduh. Mari kita menghadap Tuhan. Situasi yang sulit sedang kita alami. Pandemi COVID-19 tiada berujung, tetapi kiranya tidak melunturkan sukacita kita untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah bersama keluarga dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Karena sesungguhnya betapa menyenangkan ketika kita datang menghadap Tuhan. Untuk beribadah dan untuk membesarkan nama Tuhan. Betapa menyenangkan ketika kita hadir dan bersekutu bersama dalam nama Tuhan. Untuk mendengarkan perintah dan petunjuk Tuhan dalam firman-Nya. Marilah kita sujud menyembah-Nya, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 1, bait 1 dan 2. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergemar. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu karena kasih-Mu tiada berkesudahan. Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami, walaupun kami sering berlaku tidak setia kepadamu. Kiranya pengampunan-Mu berlaku atas kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami telah berkumpul dalam persekutuan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Kami mohon Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat kehidupan kami. Amin. Sambil tetap berdiri, kita bersama-sama membaca Mazmur pujian dari Mazmur 112, bait pertama sampai dengan ketiga kita bacakan secara berbalasan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 362,
bait pertama sampai yang kedua sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, tuntun dan berkatilah kami lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu. Layakan kami Tuhan, dan biarlah kami mampu untuk melakukan dalam hidup beriman kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan dengarkan pembacaan Alkitab dari kitab Imamat 18 ayat 6 sampai pada ayat yang ke-30. Kitab Imamat 18 ayat 6 sampai 30, demikian bunyinya. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat dengan menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan.
Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri yang itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita. Salam Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan bahwa kita kembali ada di dalam ibadah keluarga. Dan kita boleh bersyukur bahwa kali ini kita akan merenungkan bagaimana Tuhan Allah mengatur suatu tatanan keluarga dengan aturan atau sistem perkawinan yang sangat rinci diatur oleh Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati Tuhan, nanti kita akan lihat di slide yang ada. Pertama-tama kalau Bapak Ibu membaca kitab Imamat agak sulit dipahami, karena memang imamat ini berisi banyak aturan. Aturan-aturan ini Bapak Ibu hampir sangat rinci dan memang sangat rinci bagi aturan pribadi dan juga aturan secara persekutuan atau umat. Kitab Imamat ini mengatur tentang bagaimana kehidupan dan penyembahan bangsa Israel diatur secara detail, dan juga mengenai pemulihan hubungan umat Allah melalui korban atau penyucian. Baru umat Allah itu layak hidup kudus. Nanti kita akan lihat di slide yang pertama. Di dalam kitab Imamat 18 ayat 6 sampai 30 Bapak Ibu, peraturan perkawinan yang tidak boleh dilakukan di antara sesama keluarga itu ada di ayat 6 sampai pada ayat yang ke-11. Jadi anak laki-laki tidak boleh kawin dengan atau melakukan kecemaran dengan anggota keluarga. Itu sama sekali tidak diperbolehkan. Kenapa begitu Bapak Ibu? Sampai hal perkawinan Tuhan Allah atur lewat Musa, karena bangsa-bangsa di sekitar Israel atau bangsa sebelum Israel keluar dari Mesir, mereka melakukan kekejian seperti itu. Oleh sebab itu Tuhan Allah begitu protek terhadap kehidupan bangsa ini sampai pada hal perkawinan. Bapak Ibu, situasi kita pada saat ini apakah masih cocok? Apakah masih relevan? Ya, memang aturan itu kadang-kadang membuat orang jadi tidak bebas. Contohnya ketika kita beberapa waktu, kurang lebih 3 bulan yang lalu, kita harus bekerja dari rumah atau diam di rumah saja, itu aturan pemerintah. Itu sangat tidak nyaman. Semua merasa langkahnya tidak lagi bebas, tetapi aturan itu harus dijalankan, sebab kalau tidak maka wabah penyakit dan maut. Begitu juga Bapak Ibu kalau kita lihat dalam kitab Kejadian 7, ada juga Allah membuat aturan sehingga Nuh dan keluarga itu 40 hari ada di bahtera Nuh, dan sesudah itu Allah sendiri yang mengunci pintunya. Kemudian ada normalnya, bahwa anggota keluarga Nuh boleh keluar dari bahtera itu. Itu salah satu contoh aturan. Aturan itu atau tatanan itu
dapat membawa hal yang mendatangkan kesejahteraan. Melawan aturan berarti maut. Itu yang terjadi untuk bangsa Israel dan juga bagi kita. Walaupun kita mulai masuk dalam era normal atau new normal, Bapak Ibu, tetapi aturan untuk menjaga kesehatan itu tidak boleh dilupakan. Karena aturan itu masih di dalam untuk mengikat tatanan atau untuk mengikat, untuk menjaga akan kesehatan dan juga kelangsungan hidup dari warga negara dan juga warga gereja. Nah, seperti itulah Bapak Ibu, aturan ini Allah berikan bagi Musa dan Musa teruskan bagi umat Israel. Memang sangat rinci Bapak Ibu, dan juga sangat sampai kepada urusan pribadi. Peraturan-peraturan ayat 6 sampai 11 itu adalah tidak boleh melakukan hal yang cemar di antara sesama keluarga. Tidak boleh ada perkawinan di antara sesama famili, sanak famili. Antara anak laki-laki dan omnya atau tantenya tidak boleh, ayat 12 sampai 18. Kemudian selanjutnya ayat 19 sampai 20 juga dikatakan ada aturan secara pribadi, kekudusan diri yang tadi kita baca. Lanjut dengan aturan untuk mengendalikan hawa nafsu pribadi, ayat 22, 23. Nah, itu konteksnya masih ada seperti saat ini Bapak Ibu. Tidak boleh berhubungan dengan binatang atau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu tidak melakukan aturan Tuhan atau Taurat. Bapak Ibu, dalam kitab Imamat ini kurang lebih 100 lebih ada kata kudus. Mengapa begitu Bapak Ibu? Supaya bangsa Israel ini terikat dengan aturan, supaya mereka itu berlaku kudus. Jemaat yang diberkati Tuhan, kenapa sampai urusan perkawinan Tuhan Allah harus urus atau mengaturnya? Yang tadi supaya mereka berlaku kudus. Mengapa mereka berlaku kudus, harus berlaku kudus? Karena Allah yang menebus mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu kudus. Jadi Allah yang menebus itu juga mengharapkan supaya umat tebusannya berlaku kudus. Di dalam slide yang kedua kita lihat bahwa melalui perjalanan padang gurun, Allah ingin memproses karakter perilaku hidup umat Israel agar menjadi kudus, berbeda dari bangsa yang lain. Allah itu kudus sehingga siapa yang menyembah Dia harus di dalam kekudusan. Imamat 19 ayat 2. Allah yang kudus, Allah pencipta semesta itu adalah Allah yang kudus. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau dasar teologis dalam perjanjian lama, Bapak Ibu kita ingat akan cerita anak Harun, Nadab dan Abihu, ketika mereka membawa api palsu, mereka langsung mati. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Kalau perjanjian baru ada dasar teologis Kisah Rasul itu ada Ananias dan Safira. Mereka membawa persembahan tetapi berdusta. Ini tidak kudus, akibatnya mati. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati Tuhan, kalau begitu, apa yang diharapkan dari Allah yang kudus? Atau apa arti kudus itu? Kudus itu kalau bahasa Ibrani bilang kados, kuados, dipisahkan, atau kadas itu memisahkan diri atau menguduskan diri dari dosa. Contoh seperti ini Bapak Ibu, kalau di sini ada dua Alkitab, maka kados itu atau kadas itu adalah yang ini. Saya pilih yang ini jadi kados, dia jadi dikhususkan. Walaupun ada Alkitab-Alkitab yang lain, itu yang dimaksudkan, itu yang dimaknai dengan kata kados atau kadas, asli dari bahasa Ibrani. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau begitu, mengapa kita perlu hidup kudus? Yang pertama, Allah yang menebus kita adalah Allah yang kudus. Umat Israel ditebus dengan darah anak domba. Kita ingat peristiwa domba Paskah, Keluaran 12 ayat 1 sampai 14, Yesaya 43 ayat 1, kita dapat lihat di slide yang ketiga. Dan orang percaya yang sudah ditebus dengan darah anak domba Allah, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, layak hidup kudus. Layak hidup kudus itu apa Bapak Ibu? Karena Allah yang tebus kita adalah Allah kudus, sehingga siapa yang mau percaya pada Allah yang kudus, dia layak untuk hidup kudus seperti Bapanya.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, contoh hidup kudus. Di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 24 dan Galatia 5 ayat 16 sampai 26 ada di slide yang ketiga, Bapak Ibu bisa lihat. Dikatakan oleh Paulus, kamu itu jangan hidup sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang hidup tidak kudus di dalam perkawinannya, secara khusus yang disampaikan oleh pembacaan kita hari ini, adalah orang yang tidak hidup kudus dalam perkawinannya, yang sembarang, yang tidak mampu menekan hawa nafsu pribadi, yang hidup dalam daging, adalah orang yang di luar kekudusan, orang yang tidak mampu menjawab kasih karunia itu, tidak mampu memaknai karakter Bapa atau Allah yang kudus di dalam hidupnya. Bapak Ibu, di dalam gereja Tuhan tidak banyak atau banyak di mana rumah tangga akan berpisah dalam usia yang masih muda. Kenapa begitu Bapak Ibu? Apakah masih cocok kontekstual dengan kitab Imamat? Iya, masih cocok karena Allah itu kudus. Perkawinan itu kudus. Sehingga tidak boleh main-main dengan perkawinan. Tidak juga boleh main-main dengan tubuh ini. Karena di dalam surat Paulus yang lain dikatakan bait Allah itu adalah tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan kamu telah dibayar lunas dengan darah Yesus Kristus, oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau orang yang memuliakan Allah dengan tubuhnya tidak dipakai sembarangan untuk hawa nafsu dan hal-hal lain yang tadi disebutkan di kitab Imamat, adalah orang yang tahu mengucap syukur atas kasih karunia atau penebusan yang Tuhan Allah kerjakan baginya di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, untuk menjawab itu, hidup kudus itu adalah mampu hidup sebagai manusia baru. Tampil beda, berani tinggalkan hidup yang lama. Di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19 dikatakan, kamu jangan hidup sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau orang yang hidup kawin cerai, terus orang yang hidup sembarangan dalam perkawinan, Paulus bahasakan bahwa orang yang hidup tidak mengenal Allah. Di dalam ayat 17 sampai 19. Kalau begitu Bapak Ibu, dalam ibadah rumah tangga ini membaca kitab Imamat, apa makna bagi kita? Yang pertama, dalam Efesus 4 ayat seterusnya, di dalam ayat 21 sampai 24 dikatakan, Paulus katakan, hendaklah hidupmu dalam mendengar tentang Dia, menerima pengajaran dan menurut kebenaran dalam Yesus. Dalam slide itu saya ada tulis 3M. Yang pertama, kalau hidup kudus, layak kita hidup untuk M yang pertama, mau mendengarkan suara Tuhan, Tuhan Yesus. Itu M yang pertama, mendengarkan. Bagaimana cara saya mendengarkan? Ya bergaul dengan Dia. Dia yang mana? Allah yang Roh Kudus itu. Kemarin Pentakosta. Jadi Roh Allah, Roh Kudus itu ada, maka kita bergaul dengan Roh Kudus itu. Bagaimana caranya? Ya di dalam roh dan kebenaran, Yohanes 4 ayat 24. Bagaimana sih cara bergaul dengan Roh Kudus itu? Kita selalu ada dalam hadiratnya. Kita bisa ngobrol dengan Roh Kudus itu. Ini perlu pembahasan yang lebih dalam Bapak Ibu, tetapi secara singkat saya katakan, hidup yang mendengarkan suara Dia. Jangan terlalu banyak kita bicara Bapak Ibu, supaya kita bisa dengarkan suara Allah. Itu M yang pertama ya. M yang kedua, menerima pengajaran. Di slide itu ada Bapak Ibu. Setelah kita mendengarkan suara Tuhan lewat pembacaan Alkitab dan firman-Nya, maka kita buka hati untuk menerima pengajaran itu. Pengajaran apa? Pengajaran yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, Matius 22 ayat 37 sampai 38. Pengajaran yang mana? Pengajaran bahwa saya ini hidup ini bukan untuk diri sendiri. Jadi saya semau kalau anak muda bilang semau gue, enggak bisa. Karena hidupmu itu sudah ditebus dari hidup yang lama. Bangsa Israel itu sudah ditebus, kamu tidak boleh lagi hidup seperti bangsa kafir atau waktu di Mesir. Sehingga mereka diatur dengan peraturan perkawinan yang sangat ketat dan sangat detail, sangat rinci. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kita ini ditebus dari dosa sehingga tubuh ini, hidup kita ini, kita layak persembahkan kepada Allah. Ibaratnya di mezbah, tubuh inilah menjadi persembahan. Ibrani 12 ayat 1. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menerima pengajaran, lalu tadi kita mendengarkan akan suara Tuhan lewat pembacaan Alkitab, saat teduh. M yang kedua, menerima pengajaran.
Ada banyak orang Bapak Ibu, dia rajin baca Alkitab tapi dia tidak bisa membuka hati untuk terima pengajaran Yesus. Contoh, walaupun kita tahu tentang pengajaran Yesus bahwa kasihilah sesama manusia, kasihilah musuhmu, atau melayanilah ketika aku di penjara, ketika aku sakit, ketika aku lapar. Tetapi pengajaran itu ada, firman itu ada, tapi kita sulit untuk menerima. Nah ini persoalannya Bapak Ibu, kalau hidup kudus artinya kita harus buka hati, mau membuka hati untuk menerima pengajaran firman Tuhan itu. Ketika saudara dan saya mendengarkan tentang Kristus, kepala gereja itu, ketika saudara dan saya mendengarkan tentang firman-Nya dan menerima pengajaran, baru kita bisa menurut. M yang terakhir itu adalah menurut kebenaran dalam Yesus. Menurut itu maksudnya menurut teladan Yesus Kristus. Salah satu teladan Tuhan Yesus, kalau menurut saya suka dengan kata dalam Injil, di dalam Injil Matius dikatakan, lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saya suka dengan kata itu. Artinya menerima, mendengarkan, menerima, dan menurut kebenaran dalam Yesus. Salah satunya adalah orang yang mengasihi Tuhan Yesus adalah orang yang menaruh pikiran dan perasaan Kristus di hatinya. Dia selalu peka terhadap orang yang menderita. Bahkan Yesus katakan, orang miskin ada padamu. Sehingga selalu berperasaan itu adalah hati Tuhan. Tanda-tanda bahwa orang itu menerima Yesus dan menurut pengajarannya adalah kalau dia selalu melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, apa yang Tuhan Yesus contohkan, teladankan dalam hidup pelayanannya. Demikian Bapak Ibu yang perlu kita pelajari. Beberapa catatan penting. 1. Kitab Imamat adalah kitab tentang aturan korban persembahan, aturan pendamaian, korban pendamaian ketika umat telah melakukan dosa di dalam iman Kristen, di dalam perjanjian baru. Korban pendamaian itu adalah Yesus Kristus, penebus, juru selamat, yang pada hari Minggu kita akan belajar Yesus, penebus itu adalah kepala gereja. Yang kedua, melalui kitab Imamat, melalui pembacaan kita malam ini, kita belajar bahwa Allah itu kudus. Kudus, kuduslah kamu karena aku kudus. 1 Petrus 1. Sehingga orang yang datang kepada Allah, menyembah Allah, harus di dalam kekudusan. Yang ketiga, di dalam menyembah Allah yang kudus itu, layak kita merespon juga di dalam kehidupan kita yang kudus. Pikiran, perkataan, perbuatan. Layak kudus. Tidak bisa tidak. Karena Bapa kita kudus. Karena kepala gereja kita kudus. Yang keempat, hidup di dalam kekudusan adalah 3M. Mendengarkan tentang Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, menerima pengajarannya, membuka hati, lalu M yang ketiga, menurut kebenaran dalam Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, supaya ketika kita membaca kitab Imamat, kita tahu ada aturan kekudusan. Dan layak kita hidup kudus, tidak saja sebagai orang muda, sebagai orang tua, anak-anak, dan sebagai warga gereja. Kudus, kuduslah kamu, karena aku kudus. 1 Petrus 1. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sentuh oleh kasih Tuhan dan cara ajaibku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya.
disentuh oleh kasih Tuhan. Bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya. Ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur bahwa hidup kami Engkau telah tebus dari keberdosaan kami, Engkau telah mengangkat kami, dan Engkau telah memilih kami menjadi umat pilihan-Mu. Oleh sebab itu kami layak hidup kudus. Membaca kitab Imamat, kami tahu Allah penebus adalah Allah yang kudus, dan kami sebagai umat tebusan, kami berlaku layak untuk tetap hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah dilayankan. Tolonglah kami untuk memaknai ketika darah anak domba Allah membayar lunas dosa kami. Kami mampu memberikan tubuh kami, hati jiwa kami sebagai persembahan yang mendatangkan kebaikan bagi Tuhan, dan kami belajar untuk berlaku hidup kudus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tolonglah kami Bapa sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua, anak muda, dan anggota keluarga. Kami berlaku taat dan setia, kami berlaku hidup kudus di dalam seluruh karya dan layan kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, masih di dalam situasi pandemi COVID. Kami minta tolong otoritas Tuhan untuk menghalau seluruh masalah wabah penyakit yang ada. Karena kami yakin dan percaya Yesus Kristus kepala gereja berkuasa atas langit dan bumi. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh yakin waktu Tuhan akan dinyatakan. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami, di dalam setiap pengambilan keputusan akan mendatangkan kesejahteraan dan keadilan bagi bangsa kami. Tuhan berkati akan GPIB di dalam bulan Pelkes. Tuhan berkati agar seluruh anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan dan kesaksian terus menyatakan kasih dan keadilan bagi sesama. Jemaat-jemaat di dalam pelayanan gereja Tuhan berkati, secara khusus jemaat GPIB Karis. Tuhan berkati Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Max Charles Kapo dan Ibu Pendeta Frida, dan keluarga, seluruh pendeta domisili yang melayani dan keluarga, seluruh penatua, diaken, presbiter dan keluarga, pelkat dan keluarga. Juga kami berdoa Tuhan bagi tim Infocom yang dengan setia melayani jemaat Tuhan, Saudara Erik dan Dian, Tuhan berkati, juga semua kami yang melayani pada saat ini. Bapa di sorga, kami berdoa bagi kehidupan rumah tangga dan segala pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Berkatilah mereka Bapa, cukupkanlah di dalam kasih sayang Tuhan, lindungilah dari segala macam penyakit, dan Tuhan tetap perteguhkan iman percaya umat-Mu. Dalam situasi yang sulit sekalipun, mereka tetap bergantung penuh kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Bahwa hidup ini bukan masalah makan minum saja, atau hidup ini bukan masalah roti saja, tetapi hidup ini adalah melakukan firman-Mu. Hidup ini adalah melakukan dan mempersiapkan hidup yang kekal. Berkatilah umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang mungkin ada sakit karena COVID. Kami minta tolong dalam kasih sayang Tuhan,
Engkau berotoritas untuk memulihkannya. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Kami berdoa bagi jemaat yang diperhadapkan dengan bentuk pergumulan rumah tangga mereka. Ya Tuhan, pulihkanlah rumah tangga jemaat-Mu yang mungkin ada yang hidup dalam ketidakkudusan. Kami minta tolong Allah yang akan berotoritas. Karuniakanlah kasih agape itu sebagai berkat yang sempurna. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami berdoa bagi para ibu janda, para duda. Engkaulah Allah Roh Kudus yang menguatkan mereka, menghibur, menopang, dan juga mencukupkan dan memberkati mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran, mulai tanggal 7 Juni sampai tanggal 12 Juni yang akan datang. Berkatilah mereka Bapa, Ibu Esterina Loak, Ana Bolkai, Ibu Budiarsi Sri Yuniarti Senduk, Saudara Lati Yunita Krisnanda Kristian, Nyonya Else Mamesa Pandelaki, Bapak Le Andersen Kaja, Bapak Agus R. Hartono, Ananda Junius Kristia Renato Loak, juga Bapak Aros Satulo Sebua. Terimalah ucapan syukur mereka Bapak oleh karena ulang tahun kelahiran. Biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan sukacita mereka, dan di dalam hidup beriman mereka semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Inilah doa syukur dan doa permohonan kami, doa umum dan doa pribadi kami, yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saatnya kita membawa persembahan. Persembahan yang akan kita bawa kepada Tuhan merupakan bukti bahwa dalam kehidupan yang terkadang begitu sulit, Tuhan tetap setia memelihara kehidupan gerejanya. Kerelaan hati dan kejujuran dalam memberi persembahan kepada junjungan kita, Yesus Kristus, adalah wujud kesetiaan kita dan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan ketulusan kita memberi persembahan dengan hati yang bersyukur dan dengan tangan yang terbuka untuk kemuliaan nama-Nya. Sementara memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 291 bait 1 dan 4. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Sungguh nyata selamanya.
Mari berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar persembahan ini berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita bersama-sama akan mendengarkan warta sektor. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah yang masih mengharuskan kita stay home, maka dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, kami tetap akan melayani ibadah secara online. Dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka video ibadah minggu online akan kami share pada setiap hari Minggu pukul 7.30 pagi, dan untuk ibadah keluarga akan kami share pada setiap hari Rabu pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas pengertian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya adalah jadwal peribadahan Pelkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian bisa mengikuti sebagaimana yang tertera dalam layar monitor. Demikian warta sektor yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Mari kita sedia dan setia untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan terus melakukan firman-Nya dalam kata dan perbuatan di mana saja dan kapan saja, agar kita berlaku kudus di dalam seluruh tingkah laku kita, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami Juru Selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.